kuasamu, langkah makin gagah, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya, Tuhan dengarkanlah doa kami, pandang niat kami. Kami rela menanti saatnya masuk ke rumah-Mu. Dikala bentengku Allah perisaiku, kami percaya selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Beserta Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, kita telah mendengarkan bacaan bersama 3 bacaan secara berturut-turut, dan kita lihat secara singkat isi dari 3 bacaan ini. Bacaan pertama tadi diambil dari surat kedua Makabe, itu berbicara tentang kebangkitan orang mati dan juga tentang doa untuk keselamatan orang yang sudah meninggal. Dalam tradisi perjanjian lama, paham akan kebangkitan itu, kebangkitan orang mati belum ada. Jadi tujuannya mereka adalah untuk mendapatkan tanah terjanji. Dan orang yang sudah meninggal, gambarannya adalah turun ke dunia orang bawah, yaitu Seul. Refleksi tentang kebangkitan orang mati dan keselamatan setelah kehidupan di dunia ini baru muncul sebenarnya secara sedikit dalam kitab Mazmur dan Daniel, tetapi persis dalam 2 Makabe, salah satu dari kitab Deuteronika, refleksi itu menjadi sangat kuat. Dan inilah salah satu kebanggaan kita orang Katolik, kenapa kita menghayati atau menerima 7 kitab Deuteronika, karena salah satunya adalah refleksi tentang kebangkitan orang mati dan mendoakan keselamatan orang yang sudah meninggal. Kita temukan persis dalam kitab 2 Makabe bab 12. Sementara bacaan kedua itu berbicara tentang refleksi yang sangat indah dari Rasul Paulus, dan mengatakan karena kejatuhan Adam dalam dosa maka pintu keselamatan tertutup untuk kita. Tetapi syukur
Karena kedatangan Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, Dia membuka pintu keselamatan yang tertutup itu. Kalau kita berpanjang, karena Hawa akhirnya juga dosa masuk ke dalam dunia, tetapi karena Hawa yang kedua, yaitu Maria, melahirkan Kristus, Adam yang kedua, membawa dan memulihkan keselamatan itu. Sementara baca Injil hari ini dari Injil Yohanes berbicara tentang jaminan dari Yesus Kristus sendiri untuk kita yang percaya kepadanya. Semua orang yang percaya kepadaku tidak akan kubiarkan hilang binasa, melainkan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini yang meneguhkan kita bersama. Kita manusia lemah, laku penuh dosa, tetapi iman kepada Kristuslah yang menjadi jaminan kita untuk mendapatkan keselamatan kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kemarin tanggal 1 dan hari ini adalah dua perayaan gereja yang besar. Kemarin kita mendoakan semua orang kudus, dan hari ini kita mendoakan arwah semua orang beriman. Dua perayaan ini merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan. Kalau kita renungkan dan kita refleksikan, kalau orang meninggal itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah meninggal dan dia selamat masuk surga. Yang kedua adalah ketika dia meninggal, dia tidak masuk surga, tidak masuk neraka, tetapi masuk yang namanya purgatorium, api penyucian, karena ada halangan untuk mengalami keselamatan kekal. Lalu tempat yang ketiga ketika dia meninggal adalah masuk neraka, tempat hukuman. Kalau kita ditanya kira-kira pilih yang mana, A, B, atau C? Mau pilih yang C? Kita pilih untuk diselamatkan. Dan saya kira itulah bacaan kemarin. Berbahagialah orang karena setia dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan akhirnya pada hari ini tanggal 2 November kita mendoakan mereka yang sudah mendahului kita dengan harapan apa? Supaya mereka yang sudah meninggal tetapi masih ada halangan, maka doa-doa kita lah kiranya yang akan membantu mereka. Dan yang kedua adalah apa? Kematian tidak pernah memutuskan hubungan kita dengan mereka yang sudah mendahului kita. Dalam doa, dalam iman dan harapan akan kebangkitan, kesatuan itu tetap utuh satu sama lain. Dan ini juga yang ada dalam syarat para rasul, persekutuan para kudus. Ada gereja yang bahagia, ada gereja yang bersiara, dan ada gereja yang menderita. Kita tetap saling mendoakan satu sama lain dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, kalau saya tidak salah ingat 2 tahun yang lalu itu keluarga besar Istighfar minta saya untuk memberikan rekoleksi tempatnya untuk Irak di Toraja bagian utara. Rencananya waktu itu jam 5 rekoleksinya sampai malam. Lalu jam 3 saya mulai berangkat dan saya panggil Pak Bobi Tristan, itu mantan brother kami dari SPT. Saya bilang, Bobi temani saya karena nanti kalau pulang pasti sudah malam. Akhirnya kami berangkat pakai mobil seminari, mobil bidang yang sudah tua 23 tahun, tapi masih ada. Karena banyak sekali truk di sana, itu kami susah untuk cepat dan akhirnya terlambat. 5:30 baru kami mendaki ke Bukit Irak. Dan ketika lewat tikungan, saya ingat dulu ada namanya Pak Bobi, itu sama-sama brother namanya Brother Ezekiel. Itu dimakamkan di situ. Jadi dia di Jogja, itu habis kerja bakti siang-siang, rupanya pergi pesan bakso mungkin karena lapar, baksonya belum datang sudah jatuh meninggal. Dan akhirnya jenazahnya dibawa ke Toraja, dimakamkan di tempat yang kami naik itu. Saya bilang, Bobi, di sini temanmu ya, yang dulu. Dia bilang, iya Pastor, di sana rumahnya, di belakangnya itu makamnya. Lalu kami terus ke Bukit Irak. Tiba di sana, mereka sudah tunggu kami mulai koleksi sampai malam dan makan malam. Setelah makan malam biasanya bunga di stasiun disiapkan macam-macam termasuk buah. Kami membalok. Ada Pastor Bine, kami kasihkan cerita sampai jam 10 malam. Saya bilang, Bobi, sangala masih jauh, kita harus pulang. Tapi kepala saya sudah pening-pening, kau yang menyetir. Akhirnya dia setir turun. Kami turun dari atas gelap gulita, karena itu banyak pohon bambu. Yang anehnya adalah apa? Pas tiba di tempat di mana kami komentari temannya dimakamkan, mesin mobil mati total.
Untungnya lampunya masih ada. Kami panik berdua dan tidak tahu bikin apa-apa karena gelap gulita. Lalu Bobi bilang, "Pastor, tidak ada solarnya di mobil dan tidak mungkin saya bawa ini, saya pastikan ada solarnya." Dan tahu bagaimana berpikir sekian detik, dia klakson 3 kali. Dia start dan bisa jalan. Setelah itu kami meluncur ke bawah. Kami diam karena masing-masing dengan pikiran apa yang terjadi. Saya pikir masih tidak mungkin masalah. Bahan bakar juga oke, lampu mobil menyala. Pas tiba di jalan raya, matahari sudah ada lampu, saya akan melencar berdua bilang, "Bobi, kalau tahu tadi kenapa mesin mobil mati tiba-tiba?" Dia bilang, "Saya tidak tahu, Pastor." Saya bilang, "Itu IHSG, tahu kita lewat, ada temannya lewat, tapi tidak pernah sapa selama ini. Kau tidak pernah doakan dan ingatkan." Dia bilang, "Betul, Pastor, sejak dia meninggal, saya tidak pernah lagi doakan dan ingat. Padahal orang terakhir yang dia temani waktu malam sebelum dia meninggal adalah saya, dan saya lipatkan jubahnya." Saya bilang, "Itu artinya apa?" Dia ingin kau menyapa dia, mendoakan dia, supaya temanmu tahu ingat itu. Dia bilang, "Betul, Pastor, saya akan doakan dia, dan mungkin itu betul tanda bahwa kita lewat dan dia menyapa kita, dan itu dia ingin tetap kita doakan." Bapak Ibu saudara-saudara saksi, pengalaman ini paling tidak mengatakan satu hal. Relasi kita atau hubungan kita dengan mereka yang sudah mendahului kita tidak pernah terputus oleh kematian. Secara fisik, muka dengan muka tidak pernah lagi kita berharapan, tetapi kesatuan doa, kesatuan iman dan harapan akan kebangkitan kekal tidak pernah terputuskan oleh kematian. Kita yang masih hidup mendoakan mereka yang sudah meninggal supaya mereka mengalami keselamatan yang kekal, dan kalau mereka berbahagia pasti akan menjadi berdoa bagi kita yang masih bersara di muka bumi ini. Dan kalau masih ada halangan mereka mengalami keselamatan, maka doa-doa kita lah yang akan membantu mereka terbebaskan dari dosa-dosa itu untuk mendapatkan keselamatan. Maka semoga kata-kata Yesus hari ini, semua orang yang dipercayakan kepadaku tidak ada yang hilang binasa, melainkan kubangkitkan kepada air salam, senantiasa menjadi kekuatan dan harapan kita bersama. Tuhan memberkati kita. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi para imam, biarawan-biarawati, anggota keluarga kita, serta umat di keuskupan kita yang telah meninggal, yang kita cintai semasa hidup mereka. Ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing, dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Allah yang Maha Kuasa, Engkau asal dan sumber hidup jiwa raga kami. Kami mohon sudilah memberkati ikan air yang akan kami gunakan pada makam para hamba-Mu, para imam, biarawan, biarawati, anggota keluarga dan kerabat kami yang telah Engkau panggil. Semoga dengan siraman air ini Engkau sudi menganugerahkan pengampunan atas dosa dan kesalahan mereka, dan membebaskan mereka dari api penyucian, sehingga mereka dapat menghadap Engkau dengan dalam kerajaan-Mu dengan hati yang suci murni, pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah yang Maha Cinta, keindahan haruman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon kepadamu, berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam para hamba-Mu, para imam, biarawan, biarawati, anggota keluarga dan kerabat kami yang telah Engkau panggil. Semoga taburan dan keharuman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah sumber dan tujuan kehidupan, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah membawa cahaya ilahi untuk mengusir kegelapan dan dosa di dunia ini.
Kami mohon kepadamu, berkatilah lilin-lilin ini. Semoga para hamba-Mu, para imam, biarawan-biarawati, anggota keluarga dan kerabat kami yang telah Kau panggil dapat berjalan bersama Kristus Yesus Sang Terang Sejati untuk segera memasuki kerajaan surga yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
misteri iman kita. Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau amat layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus hidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan yang Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, juga Uskup Emeritus kami Yohanes Ipuada, dan juga Emeritus Piti Mangbodeng, serta semua roh haribahan. Ingatlah juga akan hamba-hambamu, khususnya para imam, biarawan-biarawati, dan umatmu di Kuskupan Agung Makassar ini, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga santapan surgawi ini mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
saudara-saudara sekalian, mereka yang kita doakan dalam Ekaristi yang kudus ini dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi mendoakan arwah semua orang beriman sudah selesai. Mari pergi kita diutus. Masing-masing.